Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan mulai pembahasan fisika lagi, yaitu di topik specific heat capacity ya guys ya. Dan seperti biasa, untuk worksheet kali ini kalian boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah. Kita akan mulai dari pembahasan yang bagian pertama guys ya. Di sini adalah judulnya Introductions to Specific Heat Capacity ya. Ini physics biasanya diajarkan di kelas 8 guys. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Number one, on a hot sunny day, which one will burn your feet? Walking on grass or walking on asphalt road? Ya, why? Jadi di siang hari itu kira-kira kalau kamu jalan di rumput atau jalan di aspal, mana yang lebih panas? Di sini kita bisa langsung menjawab ya. Jawabannya adalah asphalt road. Nah, kira-kira kenapa? Because kita bisa katakan because they have different specific heat capacity. Ya, jadi kenapa jalan aspal itu bisa terasa lebih panas dibandingkan kalau kita berjalan di rumput, guys? Karena itu berkaitan dengan specific heat capacity, guys. Jadi setiap objek memiliki specific heat capacity yang berbeda, guys. Nah, mungkin di sini kalian mulai berpikir, apa itu specific heat capacity? Nah, di bagian nomor 2 ini kita akan jelaskan definisinya. Jadi specific heat capacity itu adalah amount of heat needed to rise or required to rise the temperature of the 1 kilogram substance atau material ya guys ya, by 1 Kelvin atau 1 degree Celsius gitu ya. 1 degree Celsius gitu ya. Jadi saya ulangi ya guys ya. Specific heat capacity itu adalah jumlah heat ya, jumlah kalor atau jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram objek sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin ya guys ya. Jadi ini adalah definisi untuk specific heat capacity guys. Nah, kita akan lihat contohnya. Oh, sebelum ke contoh kita jawab ya unitsnya ya. SI unitsnya untuk specific heat capacity itu adalah joule per kilogram derajat Celcius. Ini adalah unitnya guys. Ya. Kita jawab untuk yang nomor 4. Ya, ini konsep guidance-nya. Jadi misalkan number 4A. Specific heat capacity of cooking oil is 2000 joule per kilogram degree Celsius. So it means we need exactly 2000 joule to make 1 kilogram of cooking oil rise 1 degree Celsius. Seperti itu, guys. Ya, itu artinya, guys. Jadi kalau tertera sebuah material barang, ya, di sini cooking oil 2000 joule per kilogram derajat Celcius SHC-nya, ya, specific heat capacity-nya. Itu artinya setiap 1 kilogram cooking oil kita mau naikkan 1 derajat itu kita butuh 2000. Bagaimana dengan yang B? Specific heat of water 4200 guys. Jadi kita butuh 4200 joule untuk menaikkan 1 kilogram of water ya rise 1 degree Celsius seperti itu. Ya. Ternyata air itu butuhnya lebih besar ya. Panas energinya ya lebih besar kalau kamu perhatikan. Yang C, which substance has bigger SHC or water? Ini jelas. Ini adalah water. Karena yang water 4200, cooking oil hanya 2000. D, which substance between water and oil will become hotter if both receive the same amount of heat? So for example, misalkan nih, kita punya kompor yang sama. Ya, kompor yang sama ini untuk manasin cooking oil dan water. Let's say ada 4200 joule amount of heat-nya. Kemudian kita juga menggunakan sama-sama mereka ya 1 kilogram ya guys ya, 1 kilogram, ini juga 1 kilogram. Jadi fair.
Nah, yang mau dibandingkan di sini adalah naiknya. Berapa derajat? Untuk water, ya karena hanya heat-nya 4.200, berarti cukup hanya naik 1 derajat Celcius. Bagaimana dengan cooking oil? Cooking oil, kalau 2000 joule aja itu naik 1 derajat Celcius. Nah, ini 4.200. Berarti kan hampir double ya, guys, ya, amount of heat-nya. Jadi, ininya bukan 1 derajat, melainkan bisa mungkin 2 derajat Celcius. Ya, hampir double. Ya, 2 times ya, dari sini ke sini. Double. Ya, cukup jelas ya. Jadi, which substance between below will become hotter? Hotter ini kan suhunya ya. Jadi yang suhunya lebih tinggi adalah yang cooking oil. Ya, kita jawab di sini cooking oil. So, ya nomor 4E, ya, 4E. So, material with bla 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 heat capacity will heat faster. Ini jawabannya adalah yang smaller, guys. Ya, smaller. Jadi yang smaller SHC dia bakal heat faster. Ya, analoginya kayak gini. Kamu nggak pernah kan goreng telur atau goreng ikan menggunakan air? Kenapa? Karena lama sekali. Karena air itu memiliki SHC-nya yang jauh lebih besar dibandingkan cooking oil. Cooking oil itu kan lebih sedikit SHC-nya, smaller SHC. It means dia bisa lebih cepat mencapai suhu yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi nggak perlu lama-lama nunggunya. Kalau air itu boilingnya menaikkan suhunya itu lama sekali seperti itu. Ya karena butuh amount of energinya itu besar seperti itu. Ya, itu adalah konsepnya yang nomor 4. Jadi kalian harus kuasain betul-betul konsep SHC seperti ini, guys. Ya, jadi untuk menghantarkan panas, ya menghantarkan panas ini lebih bagus yang pakai yang smaller heat capacity. Ya, di sini kalian boleh tambahin keterangan ya. Jadi menghantarkan panas itu kamu bisa bilang ya ini conductor heat. Conductor heat itu kamu lebih cocok pakai yang smaller SHC. SHC-nya yang smaller. Sebaliknya, kalau inductor, insulator, heat. Insulator itu adalah kebalikannya konduktor. Dia nggak pengen panasnya itu naik cepat-cepat gitu. Ini cocok untuk yang kita pakai SHC-nya yang bigger gitu ya. Oke, ini contoh yang di nomor 4, guys ya. Kita lihat di soal berikutnya di nomor 5. Explain question 1 in connection with asphalt and grass heat capacity. Nah, ini berarti antara aspal dengan rumput, siapa yang memiliki SHC yang lebih besar atau yang lebih kecil? Tadi kan kalau reverse ke jawaban question pertama, ternyata yang lebih panas temperatur lebih panas, hotter, saya kasih simbol ini naik, itu adalah yang aspal. Itu berarti dia memiliki SHC-nya lebih kecil ya. SHC-nya smaller. Kalau grass itu berarti dia SHC-nya lebih besar. Karena temperaturnya itu lebih nggak terlalu panas gitu ya. Jadi kalau ditanya di sini ya, jadi ya keduanya memiliki yang SHC yang berbeda. Aspal itu bisa lebih terasa panas karena SHC-nya kecil. Seperti itu guys. Saya save terlebih dahulu ya. Jadi ini jawaban untuk yang halaman pertamanya guys ya. Konsep SHC ini kamu harus benar-benar kuasain ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di page kedua. Nah, untuk page kedua ini saya akan langsung jelasin saja formulanya. Nah, formula yang dipakai di sini kalian boleh catat yaitu adalah Q sama dengan M multiply SHC multiply change of temperature. Jadi Q itu adalah heat. Ini satuannya adalah joule. M stand for mass, harus dalam biasanya kilogram, ya, SI unit. SHC, ya, specific heat capacity tadi ya. Specific heat capacity, unitnya adalah joule per kilogram degree Celsius, ya. Sedangkan delta T ini adalah change of temperature. Satuannya degree Celsius, seperti itu. Ya. Dengan formula ini, kalian bisa menjawab ya soal di bagian atasnya, yaitu soal nomor 6. Calculate how much needed, saya akan zoom out sedikit biar kelihatan formulanya.
Calculate how much heat needed to increase temperature 1 kilogram oil by 2 degrees Celsius. Ya, jadi untuk yang ini langsung aja. Ini M-nya tadi 1 kilogram oil. Nah, SHC oil-nya tadi pakai yang di atas ya. Pakai yang 2000. Guys ya. Datanya ada di atas ya. Kamu bisa pakai. Ini 2 derajat. Berarti jawaban di sini adalah 4000 joule. Untuk yang nomor 7, calculate how much heat needed to increase temperature 2 kilogram oil by 2 degrees Celsius. Nah, sekarang mass-nya ini diganti jadi 2 nih. Ya. Jadi 2 kali 2000 kali 2. Hasilnya di sini adalah 8000 joule. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian nomor 8. Which one need more heat? Increasing temperature 2 kilogram water by 10 degrees Celsius or increasing temperature 3 kilogram oil by 5 degrees Celsius. Berarti ini kamu harus ngitung ya 2 kali, guys. Jadi kita hitung yang pertama water dulu ya. Jadi 2 kilogram water. Water itu SHC-nya 4200. Change temperature-nya 10 ya. Jadi di sini saya dapetin nilainya adalah 84.000 joule ya. Kalian boleh hitung pakai kalkulator aja. Ini untuk yang water. Bagaimana untuk yang ini untuk yang water ya? Bagaimana untuk dengan yang oil? Q sama dengan mass. Mass-nya itu 3 kg. SHC of oil itu 2000. Ini 5. Ya. Jadi di sini saya dapetin sekitar 30.000. Dan ternyata di sini yang mana yang lebih butuh heat? Jelas yang 84.000. Ya. So jadi yang more heat itu adalah jawabannya yang ini guys. 84.000 ya. Increasing temperature ini yang butuh heat lebih besar guys. Oke guys, sekian penjelasan singkat ya guys ya untuk tentang specific heat capacity. Silakan sejauh ini kalau kalian masih ada yang bingung tentang konsep ini, boleh langsung bertanya di kolom komentar atau kontak saya melalui WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu di next video. Bye-bye.